Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi saudaraku Jumat Wage dimanapun Anda berada ya. Saya ini agak tertawa ini ya. Tapi ini perlu dibahas, penting ya. Jumat Wage ini pantang menyerah. Tapi juga sering menemui kendala gitu ya. Namanya pantang menyerah itu ya pasti ada kendala gitu ya. Kalau tidak ada kendala ya tidak mungkin menyerah Anda gitu. Ya toh? Nah, justru dengan kendala itu Anda bisa belajar bagaimana menyelesaikan sebuah masalah. Bagaimana mengukur kemampuan diri Anda. Banyak pelajaran di dalam kendala tadi. Nah, teman-teman Jumat Wage, berpikirlah di situ. Gitu. Jangan berpikir prosesnya ini kok tidak selesai-selesai. Jangan. Anda nikmati kendala tadi. Anda hadapi, Anda rasakan. Anda hayati, Anda jiwai. Nah, nanti Anda akan menemukan ritmenya, seninya ya, ketika teman-teman ini menyelesaikan sebuah masalah. Nah, itulah jalan kehidupan. Itulah nasib yang akan membentuk takdir Anda. Apakah menjadi baik atau menjadi buruk ya. Nah, terus ini sekalian ya teman-teman. Bagaimana saya ini bisa mengobati sakit kena sihir. Kalau pengen sakit ngelawan ilmu sihir. Nah, sebenarnya konsepnya sederhana ya. Amalul Fadli atau siapa ini ya. Sulit namanya. Itu kaitannya dengan sebuah energi ya. Sihir ini kan energi negatif. Ya. Nah, membersihkan sihir adalah energi positif. Aku membersihkan sihir ya banyak ya. Perbuatan baik ya. Sesuatu yang segala yang Anda lakukan itu sesuai dengan agama, sesuai dengan perintah agama, itu pasti baik. Nah, itu Anda kerjakan. Ditambahi menghimpun energi melalui ibadah, zikir, wirid, ya, meditasi, puasa. Nah, yang paling cepat itu adalah puasa. Ya. Nah, puasa itu antara aku dan hambaku. Ya. Nah, Tuhan berkata seperti itu. Ya, jadi langsung dengan Tuhan. Ya. Kalau puasa, ya sama dengan kayak kurban ini loh. Nah, jadi ketika Anda ini poso, itu kan sama juga dengan Anda ini ngepos noroso. Rasa keinginan, ya, rasa manusia, rasa hewani Anda, pingin ngesek, pingin mangan, pingin ngopi, pingin ngerokok, pingin bikin macam-macam. Nah ini kan sifat-sifat hewani. Gitu. Sifat-sifat ilahiyah ini apa? Gitu. Ya ibadah dong, guys. Manunggal dong. Sujud kepada yang di atas. Nah, jadi kalau Anda ingin melawan sihir dan sebagainya ya, dan macam-macam ya sudah. Ya perbanyak tirakat, perbanyak prihatin. Nanti Anda akan bisa jadi penyembuh atau tukang ruqyah juga bisa. Akan muncul dengan sendirinya. Tapi awas ya teman-teman Jumat Wage, awas. Jangan terlena. Ya. Nanti kalau terlena ya banyak itu ya konten-konten kreator yang terlena ya. Awalnya dia itu di jalan spiritual. Akhirnya disesatkan oleh tadi ilmunya gitu. Setelah muncul keramatnya bisa menyembuhkan, bisa kebal, bisa macam-macam. Akhirnya sudah tersesatkan oleh dunia. Sudah tidak memikir spiritual lagi. Tapi memikir bagaimana cari uang. Bagaimana memuaskan ya bawa perut saja. Nah itu. Teman-teman Jumat Wage, Anda pun tidak usah punya cita-cita itu gitu ya. Anda laku tirakat saja Anda akan memiliki itu dengan sendirinya. Karena itu adalah bagian ya, ujian, bagian dari cobaan. Yang pasti Anda lalui ketika Anda ini menempuh jalan spiritual. Ketika Anda menempuh ya, misalkan ya, zikir, wirid, puasa gitu. Ini sudah saya alami teman-teman.
Sudah saya alami. Jadi ketika saya terkena sihir, yang saya lakukan itu, yes, bagaimana saya membentuk pribadi saya supaya energi saya ini positif. Nah, selama energi saya belum positif, ya sihir itu pasti masih bercokol di dalam tubuh saya. Bukan orang lain, saya sendiri. Sama dengan ini menjawab ya. Sekalian saya jadikan satu. Saya ini wirid ayat kursi. Terus saya ini ketemu dengan pelakunya. Ya memang ya. Jadi ketika Anda wirid, pikir ya, itu akan muncul. Akan muncul ya, gambaran pelakunya. Entah itu dukunnya. Ya. Nah, kalau dukunnya lebih dari satu akan muncul semua. Ya. Lebih dari satu akan muncul semua. Sampai dengan nama desanya. Nama orangnya akan muncul. Oh, namanya si A. Tepatnya di sini. Ancer-ancer ya. Jadi kayak seperti Anda itu apa ya? Lihat CCTV gitu loh teman-teman. Ya. Mungkin saya ngomong seperti ini ya. Teman-teman enggak percaya gitu ya. Tapi kalau Anda mengalami sendiri, terkena sihir, terus melakukan laku tiraga, zikir, wirid, puasa, ngaji, atau baca meditasi sesuai dengan agama Anda akan menemukan ini. Anda akan dibawa ke sini, fenomena ini. Nah itu, ya. Lakukan saja terus, ya. Porsinya ditambah ya. Saya dulu memang sengaja ya. Kenapa kok tubuh saya seperti ini? Mau kerja selalu gagal. Mau kerja selalu gagal, ngelamar ke perusahaan ini gagal terus. Gagalnya kalau gagalnya ya kan bukan di tahap awal ya, di tahap nego gaji terus. Ya. Akhirnya saya pikir saya turunkan saja ya. Grading gaji saya turunkan. Juga gagal gitu. Akhirnya wis kacer ya, sudah tidak ngelamar-ngelamar. Ya. Saya puasa saja, saya ngaji saja, belajar. Gitu. Sudah saya isi itu hari-hari saya. Dan saya berdoa teman-teman ya wirid, minta supaya diperlihatkan apa yang terjadi pada tubuh saya. Ya kelihatan. Tapi ya teman-teman Jumat Pagi, kalau Anda ingin lebih jelas, puasa dan bilaruh, menghindari makanan yang mengandung nyawa. Atau kalau Anda kuat ya puasa ngerowot. Kalau kuat lagi puasa mutih, itu akan cepat. Tidak hanya melihat si dukunnya, si pelakunya, tapi membersihkan sihir atau kotak milik dukun, milik pelaku yang ada di dalam tubuh Anda. Itu dibersihkan semua. Maka akan banyak fenomena misalkan mencret. Ya, terus kencing terus. Saya pernah mengalami itu. Kencing itu 5 menit sekali. Kencing terus. Sehari full. Oh malam setelah zikir itu. Nah, terus juga diare, mencret terus malam sampai pagi. Tapi tubuh enggak lemes ya. Kalau penyakit kan lemes gitu. Nah ini semakin kuat. Ya. Nah yang terakhir darah ya, gumpalan darah keluar dari hidung, dari mulut juga. Takut saya seperti sedak itu, dewas gitu. Ya. Berarti baju putih itu ngerikan teman-teman. Nah itu yang saya lakukan. Jadi kalau Anda terkena sihir, ya, teluh, santet, sudah lakukan itu saja. Nggak usah pergi kemana-mana. Anda cukup di rumah saja puasa. Ya. Sudah lakukan puasa, zikir, wirid, aktivitas seperti biasa. Lupakan itu. Lakukan itu. Nanti lama-kelamaan akan rontok. Tidak akan betah. Nah, konsepnya ya, energi negatif itu akan pergi ketika ada energi positif berada memasuki tubuh Anda. Anda puasa ini kan memasukkan energi positif. Ya.
Nggak betah ini keluar, nggak betah. Dan ingat ya, ketika Anda ini terkena sihir, itu sihirnya itu sudah bercokol katakanlah 10 tahun, 5 tahun, 6 tahun. Nggak hari itu Anda hari ini disihir gitu ya, terus Anda itu ada reaksi, tidak, itu sudah lama ya, sampai benar-benar energi positif Anda habis baru itu bereaksi, muncul penyakit-penyakit yang ada di dalam diri Anda dimunculkan semua. Nah, makanya kenapa kok sulit membersihkan sihir? Ya karena itu sudah mendarah daging, sudah ngerak di dalam tubuh kita. Nah, kuncinya untuk mengeluarkan kerak tadi itu dengan puasa. Ya. Puasa kurangi makan daging. Kalau bisa tidak usah makan daging. Makan unsur hewani. Supaya apa? Emosi Anda ini akan mudah dikendalikan. Ketika emosi Anda mudah dikendalikan, maka kodam ini akan mudah kita keluarkan. Sudah tidak usah urus efeknya terhadap dukun. Semoga Tuhan membalasnya, sudah tidak usah mikirkan itu. Yang penting Anda ini bersih ya, ini bersih ya, ini otomatis ya, dukunnya akan tempel. Tapi tanpa kita itu sengaja ya, kita ini pinginnya pengen sembuh saja gitu aja, nggak usah pengen balas, biarkan mereka dengan karmanya. Nah, demikian yang bisa saya sampaikan. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam rahayu, rahayu, rahayu.